Saya kira ini jawabannya jadi klasik. Kita mengenali diri kita dengan karakter-karakternya. Makanya tadi saya menganjurkan membaca biografi 10 orang yang dijamin ke surga itu wajib kita lakukan sejak awal. Kalau sekarang kita sampai sekarang kita belum kenal, saya ini mirip siapa ya? Gitu ya. Segera baca sekarang. Saya kira-kira mirip Abu Bakar, atau saya mirip Umar, atau saya mirip Utsman, atau mirip Ali, atau Sa'ad bin Abi Waqqas, atau Abdurrahman bin Auf, atau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, atau Sa'id bin Zaid, atau Talha bin Ubaidillah, atau Az-Zubair bin Al-Awwam. Dari 10 itu paling mirip mana? Segera rumuskan kemiripan kita, segera pelajari berbagai sisi uniknya, segera asah ketajaman bagian-bagian yang memang kita punya potensi. Ini cara seorang pemuda untuk melakukannya. Karena hatta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja melakukan itu, gitu ya, kepada dirinya dan sahabat-sahabatnya. Ketika lihat Abu Bakar, apa kata beliau? Engkau ini wahai Abu Bakar di perang Badar seperti Ibrahim ketika berkata, apa kata Ibrahim tentang kaumnya? Faman tabi'ain fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, maka siapa yang mengikuti aku, dia adalah bagian dari golonganku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, sungguh engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dan engkau ini hai Abu Bakar seperti Isa ketika berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mengadab mereka, maka mereka itu hamba-hambamu. Sedangkan kalau engkau memberi ampun mereka, maka sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ucapan-ucapannya Isa dan juga Ibrahim dianggap seperti karakternya Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? Engkau wahai Umar seperti Nuh ketika berkata, Rabbi la tadar al-ardi minal kafirina diyyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun tinggal di atas bumi. Kayak Umar. Ini kata-kata Nabi Nuh alaihissalam. Karena kalau dibiarkan ya Allah, mereka itu tidak berbuat kecuali kerusakan dan tidak akan melahirkan generasi berikutnya, melainkan fajir-fajir, kafir-kafir juga ya Allah. Atau engkau ini ya Umar seperti Musa ketika berkata, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fa innahum la yu'minuna hatta yarawul adabal alim. Ya Allah, kenapa engkau memberi Fir'aun itu kesejahteraan dan penghidupan yang nyaman? Ya Allah, binasakanlah harta mereka, berikan rasa pedih ke dalam hati mereka, karena mereka itu tidak mau beriman kalau belum melihat azab yang pedih ya Allah. Itu doanya Musa. Kata Nabi SAW, engkau wahai Umar kayak Nuh, kayak Musa. Engkau wahai Abu Bakar kayak Ibrahim, kayak Isa. Masya Allah. Jadi ada apa namanya? Mengidentifikasi karakter itu bagian penting dari pendidikan pribadi kita, tarbiyah dzatiyah kita. Kalau kita ingin tajam sebagai seorang pemuda, kenali dulu bagian mana yang bisa diasah. Saya mau tajam, tapi yang diasah punggung pisaunya terus, lama banget gak tajam-tajam. Gitu ya. Kalau kita kemudian sudah tahu, oh bagian ini yang seharusnya diasah, maka kita insya Allah akan tajam sebagai seorang pemuda. Potensi apa yang ada pada kita yang bisa ditajamkan itu yang harus kita lihat. Gitu ya. Demikian. Atau Anda mau memaksa diri Anda. Jadi kepahlawanan itu bisa muncul karena pendidikan yang intens dan disiplin, atau karena dipaksa keadaan. Muhammad Al-Fatih itu sejak kecil dididik dengan intens dan disiplin. Pokoknya visi kamu membebaskan kota itu. Dari pegunungan Burusa kelihatan Konstantinopel di seberang. Tugas kamu membebaskan kota itu. Syekh Samsudin sejak dia kecil sudah menanamkan itu. Maka dia berlatih keras, memanah jadi pemanah terbaik, memakai tombak jadi pemakai tombak terbaik, main pedang jadi pemain pedang terbaik, gitu ya. Hafalan Quran terbaik, gitu ya. Qiyamul Lail paling tahan berjam-jam. Ini didikan yang intens dan disiplin. Jadinya Muhammad Al-Fatih.
Sebaliknya ada orang benci perang. Kalau lihat darah, gitu. Itu kan nggak lazim di zaman abad pertengahan. Kalau sekarang Anda benci perang gitu ya, ngeri lihat darah, agak-agak masih normal gitu. Tapi ini abad pertengahan gitu. Jadi dianggap nggak normal banget, suka mengagumi bunga, bikin puisi, bikin keindahan-keindahan gitu ya, macem-macem. Ini pemuda nggak wajar, bapaknya sampai ini gimana sih ini anak gitu kan. Yang paling gregetan pamannya, namanya Asaduddin Sirkuh. Akhirnya diajak ke Mesir. Ini anak diajak ke Mesir, pas pada saat itu Raja Yerusalem, Raja Kerajaan Latin Yerusalem namanya Amarik itu menyerbu Mesir. Akhirnya apa? Lucu ceritanya itu, kalau lihat. Dia dimasukkan ke sebuah kerangkeng, ditaruh di tengah peperangan, disediakan senjata di sekitar kerangkengnya itu. Akhirnya ngelawan. Karena akhirnya ngelawan, dia menemukan keindahan lain di balik keindahan. Dulu dia mengira keindahan itu adalah bunga yang wangi, pakaian sutra yang halus, gitu ya, puisi-puisi cinta, gitu ya. Itu kiranya keindahan itu kayak gitu. Ternyata di bawah naungan pedang ada indahnya. Darah yang mengalir di luka ada indahnya, persaudaraan ada indahnya, sakratul maut ada indahnya. Anda tahu nama pemuda ini kelak? Ya tadi yang kita sebut, Salahuddin Al-Ayyubi. Mudanya itu gak meyakinkan. Dan karena dipaksa keadaan, jadi seperti itu. Masya Allah.